tahukah kamu, Indonesia menempati peringkat ke-14 dunia dengan jumlah orang terkena HIV dan juga peringkat ke-9 untuk infeksi baru HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama sel darah putih yang berperan melawan infeksi. Ketika tidak ditangani, HIV membuat pertahanan tubuh semakin lemah sehingga kita lebih mudah terserang berbagai penyakit. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome merupakan tahap lanjut dari infeksi HIV. Saat sistem kekebalan tubuh sudah mengalami kerusakan berat, pada fase ini tubuh menjadi sangat sulit melawan infeksi atau penyakit yang sebenarnya ringan. HIV juga dapat dikendalikan dengan terapi antiretroviral atau ARV, sehingga orang yang hidup dengan HIV tetap bisa sehat, aktif, dan produktif. HIV tidak menular melalui sentuhan, pelukan, berbagai alat makan, atau air liur. AIDS tidak muncul secara tiba-tiba. Kondisi ini terjadi apabila HIV dibiarkan tanpa pengobatan dalam waktu lama. HIV menjadi AIDS dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama ada window period, terjadi sekitar 0-6 bulan, di mana pada fase ini belum muncul gejala sama sekali, tetapi virus tetap berkembang dalam tubuh. Yang kedua ada fase HIV positif tanpa gejala, bisa berlangsung 2-10 tahun, tidak ada gejala, tetapi HIV sudah bisa terdeteksi lewat tes dan ODHIV tetap bisa menularkan kepada orang lain. Kemudian fase yang ketiga ada AIDS tahap awal, gejala mulai terasa, keringat malam, diare, demam lama, berat badan turun, dan sistem imun mulai melemah. Kemudian yang keempat ada infeksi oportunistik, di mana imun sangat lemah dan mulai muncul penyakit serius, seperti infeksi paru, infeksi otak, kanker kulit, dan lainnya. HIV tidak menyebar melalui sentuhan, udara, atau kebersamaan sehari-hari. Ia tidak melompat dari satu orang ke orang yang lain hanya karena berbagi gelas, bersalaman, atau duduk berdekatan. Penularannya sangat spesifik dengan 3 media terpenting yang perlu kita pahami. Media yang pertama adalah darah. Darah adalah media penularan HIV yang paling langsung. Ketika darah yang mengandung virus masuk ke tubuh orang lain, risiko penularan dapat terjadi. Situasi seperti berbagi jarum suntik yang tidak steril, penggunaan alat tato atau tindik yang tidak bersih, dengan luka yang terbuka, terkena darah akan terkontaminasi menjadi jalur penularan yang harus diwaspadai. Namun, selama alat kesehatan steril dan standar medis dipatuhi, resiko ini bisa ditekan hingga mendekati 0. Lalu media yang kedua adalah cairan sperma. Cairan sperma dapat membawa HIV dan menular melalui hubungan seksual tanpa kondom. Virus dapat masuk melalui jaringan halus di area genital atau anus yang sangat mudah mengalami iritasi atau luka kecil. Ini sebabnya penggunaan kondom secara konsisten menjadi langkah pencegahan yang sangat efektif. Seks aman bukan hanya tentang perlindungan diri, tetapi juga tentang menjaga pasangan. Lalu media yang ketiga adalah cairan vagina. Cairan vagina juga menjadi media penting dalam penularan HIV. Sama seperti sperma, cairan ini dapat membawa virus dan memasuki tubuh pasangan melalui selaput lendir. Hubungan seksual tanpa kondom, baik vaginal maupun anal, membuka peluang penularan karena kontak langsung antara cairan tubuh dan area rentan. Pengetahuan ini membantu perempuan dan laki-laki memahami bahwa perlindungan adalah tanggung jawab bersama. Diperkirakan terdapat sekitar 564.000 ODHIV pada tahun 2025, namun baru 63% yang mengetahui statusnya. Dari jumlah tersebut, 67% telah menjalani terapi antiretroviral atau ARV dan hanya 55% yang mencapai viral load tersupresi. Artinya, virus tidak terdeteksi dan resiko penularan sangat rendah. Di antara ODHIV tersebut, remaja termasuk kelompok yang rentan terhadap HIV karena rasa ingin tahu yang tinggi dan mudah terpengaruh pergaulan serta kurangnya informasi yang benar. HIV dapat dicegah melalui perilaku yang sederhana namun efektif, seperti metode A, B, C, D, E. A. Abstinence, tidak melakukan seks beresiko. B. Be faithful, setia pada satu pasangan. C. Kondom, menggunakan kondom saat berhubungan. D. Don't use drugs, tidak memakai narkoba. E. Equipment, menggunakan alat seperti jarum, tato, tindik yang steril.
Sebagai remaja hebat, tentunya kita harus dapat menjaga diri, membuat pilihan yang bijak, menjauhi perilaku beresiko, serta menyebarkan informasi yang benar demi masa depan yang sehat dan bebas HIV.